Syukurillah kita pagi ini bisa berkumpul bersama-sama di hari nan suci ini ya, untuk kita bisa berbagi, sharing bersama tentang K3 tentunya. Sahabat-sahabat Mediatama Academy tentunya kalian pernah dan mungkin selalu merasakan kendala-kendala yang dihadapi ketika sahabat Mediatama Academy di perusahaan, baik tentang bagaimana materi kita bisa diikuti oleh karyawan semua, ataupun juga bagaimana kita ketika nanti pengajuan budget kepada manajemen itu memang di-approve. Karena musuh terbesar HSE officer adalah ketika kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik, tentu itu tidak akan terlaksana. Karena biasanya karyawan selalu enggan. Yang pertama pasti merasakannya, aduh, ribet, adanya safety, aduh, banyak sekali yang harus dilaksanakan, kerjaannya sebentar, pakai alat-alat APD-nya lama, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga safety itu mahal, safety itu selalu makan budget tinggi, ya. Itu adalah tantangan-tantangan sahabat Mediatama Academy di perusahaan pastinya. Sehingga mungkin apa yang sebetulnya kita sudah programkan di perusahaan tersebut belum bisa terlaksana dengan baik. Kali ini mungkin saya akan sharing bersama sahabat Mediatama Academy lainnya tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena tentunya modal utama selain kita tahu paham tentang K3, tapi adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Sebelumnya, terima kasih Mediatama Academy selalu eksis untuk memberikan informasi-informasi training, ya. Tidak ada offline-nya, tapi online-nya pun jalan. Luar biasa untuk Mediatama Academy. Jangan lupa kalau COVID-19 ini sudah berakhir, sudah di-list tuh, ingin ikut training apa aja di Mediatama Academy, lengkap di sana. Ya, sahabat-sahabat Mediatama Academy, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita selalu sehat, terhindar dari wabah pandemi penyakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua sehat. Baik, coba saya akan mulai share materi ini, Communication Skill for HSE Officer. Saya share ya, Pak Denny. Ya, silakan, Pak. Ya. Oke, sahabat Mediatama Academy, dimanapun Anda berada, communication skill for HSE officer. Komunikasi ini sangat penting, baik tidak hanya bagaimana kita menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana kita berkomunikasi dengan karyawan kita atau rekan kerja di sana, ataupun juga dengan manajemen kita. Di sini saya akan bahas sedikit tentang bagaimana teknik-teknik komunikasi yang bisa kita gunakan. Topik discussion pagi ini, ya, ini saya akan membahas tentang 3 pilar komunikasi. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Cik Denny. Ya. Kak Cik Denny menyampaikan bahwasannya komunikasi itu ada komunikasi verbal, ada komunikasi vokal, ada komunikasi visual. Nanti coba kita akan bahas di sini beberapa tentang hal tersebut. Kemudian juga coba kita akan diskusi tentang prinsip dasar komunikasi. Ya, tentunya kita harus tahu dulu apa sih prinsip dasar komunikasi, apa saja yang perlu kita ketahui dan kita sampaikan nanti saat berkomunikasi, walaupun kita dari dilahirkan dan juga sudah kita bisa bicara, orang tua kita selalu mengajari komunikasi. Ya. Kemudian ada teknik komunikasi HSE officer. Mungkin sedikit ada nanti saya akan berbagi bagaimana sedikit cara agar apa yang nanti kita sampaikan sebagai HSE officer ini bisa didengar, bisa diikuti tentunya oleh karyawan semua, agar moto perusahaan yang nanti safety first itu bisa terlaksana. Kemudian juga sedikit saya akan membahas tentang safety induction. Apa itu safety induction, dan cirinya apa sih safety induction, karena sebetulnya ada banyak. Ada safety induction, kemudian juga ada safety talk atau toolbox meeting. Kemudian juga nanti saya akan bahas tentang safety morning talk,
dan juga nanti saya akan membahas tentang P2K3 meeting. Di sini biasanya ada beberapa yang teman-teman juga sulit membedakan mana sih yang namanya safety talk, mana sih yang morning talk, karena sebetulnya semuanya adalah membahas tentang K3. Nanti saya sedikit akan menjelaskan ya, teman-teman, nanti kita bisa sharing bersama saja. Nanti saya sedikit akan menjelaskan beberapa tentang poin-poin intinya, ciri-ciri khas dari mana itu safety induction, safety talk, safety toolbox meeting, ataupun safety morning talk. Nah, Oke, kita mulai dari yang pertama aja. 3 pilar komunikasi. Komunikasi itu memiliki 3 pilar utama. Ya, ini kita bisa berkomunikasi secara verbal atau adalah sesuatu pesan yang nanti kita kirimkan, teman-teman semuanya. Kemudian ada vokal, adalah bagaimana suara yang kita sampaikan ya. Kita nggak perlu memiliki suara merdu tentunya. Kita tidak perlu memiliki suara bass ya, yang mendengung dan lain sebagainya ya. Tetapi bagaimana suara. Ini berkaitan nanti adalah intonasi sebetulnya. Intonasi di mana kita bisa melakukan pembicaraan ataupun menyampaikan pesan memiliki intonasi mana, titik di mana kita bisa berintonasi tinggi ataupun berintonasi rendah. Gitu. Oke, kemudian visual. Ya, ini bahasa tubuh kita tentunya, teman-teman. Kita nggak bisa ngomong sambil diam, betul tidak? Tetapi kita harus, mungkin kalian, kita lihat pemimpin kita. Pemimpin negara kita. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana mereka berkomunikasi. Bagaimana bahasa tubuhnya ketika mereka menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai pemimpin. Ya. Itu 3 pilar komunikasinya. Oke. Sahabat Media Tama Academy dimanapun Anda berada, 70% penelitian menyatakan, 70% ya, kesalahan di dunia kerja adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Ya. Itu sangat besar ya, sangat tinggi, 70% loh. 70% penelitian ini menyatakan memang kesalahan di dunia kerja adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Jadi memang satu hal yang utama adalah komunikasi yang diperlukan di dunia kerja ya. Prinsip-prinsip dasar komunikasi. Jadi tadi setelah saya juga sampaikan bahwasanya apapun yang kita lakukan adalah komunikasi. Tadi 3, verbal, vokal, dan visual ya, bahasa tubuh. Banyak gerakan tangan tanpa suara pun adalah satu satu komunikasi. Tadi mau mengajukan pertanyaan, bisa angkat tangan dan sebagainya, itu ada satu komunikasi. Ya. Kemudian cara kita memulai berpembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Ini memang bisa dikatakan adalah sebuah pengantar. Jadi ketika kita mengawali setiap pembicaraan, itu nantinya menentukan hasil komunikasi kita di akhir. Jadi teman-teman juga harus tahu pada saat start atau prepare untuk melakukan pembicaraan itu harus betul-betul disusun. Oke, selanjutnya, cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Ya. Bagaimana pesan itu diterima dan dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, bukan pesan yang disampaikan. Jadi teman-teman percuma saja ketika kita berbicara banyak di depan karyawan, di depan audiens, kalau kemudian nanti pesan yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima oleh audiens kita. Jadi hanya penyampaian kosong saja akhirnya ya, tidak ada hasil yang bagus. Karena tidak sampai pesan yang kita sampaikan itu tidak diterima. Dan ini juga perlu kita ketahui, ketika kita menyampaikan pesan, itu kita juga harus tahu kondisi audiens kita. Karena tentunya di tempat kerja ada, misalkan karyawan itu sedang jenuh, karyawan itu sedang capek, atau ketika kita ajak bicara ingin mulai pekerjaan, dia sedang dikejar targetnya, dia ingin tergesa-gesa.
itu adalah kondisi fisik di mana yang harus kita juga ketahui bagaimana kita berbicara dengan mereka dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat berbeda tentunya. Kemudian komunikasi merupakan jalan dua arah, tadi juga disampaikan oleh Pak Denny. Komunikasi, kita harus memberikan sebaik yang kita terima. Jadi ini ada timbal balik, ada bagaimana komunikasi ini bisa dua arah ya, biar ada aktif ya. Oke, saya juga coba akan di sini ada 6C dalam memberikan informasi ya sedikit. Ya 6C tersebut ya ini konkret, clear, sorry, ini bukan iklan ya, sahabat Media Tama Academy dimanapun Anda berada. Clear saya coba ambil dari bahasa Inggris saja, bahasanya kita harus jelas dalam menyampaikan materi, kemudian juga concise, juga harus correct, harus benar, harus komplit, harus courteous, kemudian juga harus konkret. Clear, concise, correct, complete, courteous, concrete. Ya, saya ini ambil dari. Oke, kita bahas ya. Clear. Ingat, ini bukan iklan ya, karena iklan saya itu di sini cuma 2, Media Tama Academy dan Kopi Sandaran Hati. Oke, clear. Apakah Anda telah menggunakan kata-kata yang familiar, kalimat yang singkat? Nah, ketika teman-teman ingin menyampaikan sebuah materi, ini harus clear ya, harus menggunakan kata-kata yang familiar, yang bisa diterima oleh mereka. Kadang juga di satu daerah, ya, karena kebetulan saya pernah menyampaikan bekerja di satu daerah terpencil juga, di sana ada juga audiens atau para pekerja yang sebetulnya tidak terlalu memahami bahasa Indonesia, gitu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan kata-kata yang familiar yang bisa dia terima nantinya. Atau kalimat-kalimatnya jangan terlalu panjang. Lebih baik kita bicara di depan yang panjang, memberikan contoh-contoh, tetapi kalimat yang ada di dalam PowerPoint ataupun penyampaian nantinya adalah yang singkat saja. Gitu. Jadi inti ke pokok masalahnya nantinya. Kemudian, apakah Anda hanya mengeluarkan satu pendapat dalam setiap kalimat? Ya, ini perlu diperjelas kembali. Ya. Satu pendapat, jangan sampai kemudian pendapat itu menjadi banyak ya, sehingga audiens itu sangat pusing mana yang harus dia ikuti nantinya. Oke. Apakah Anda telah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pendengar? Ini korelasinya sama yang pertama tadi. Bahasanya harus familiar dan juga singkat. Ya. Jadi teman-teman ketika memang menyampaikan materi yang ingin nanti disampaikan di setiap pertemuan Anda tentang baik itu di safety induction, baik itu di safety toolbox meeting, baik itu di safety morning talk ataupun di rapat P2K3, teman-teman harus ingat ini, harus clear semuanya, familiar, kata-katanya singkat, bicaranya dan mengeluarkan pendapat dalam setiap kalimat, satu pendapat. Dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh semua pendengar. Tapi juga bisa teman-teman perhatikan, jika memang ini audiensnya adalah audiens yang bisa kita kelompokkan sebetulnya, nanti audiens yang usianya berapa, nanti saya di bawah akan saya sedikit bahas. Kita juga bisa perhatikan, kalau audiens itu dia para pekerja yang baru mulai bekerja, dia masih muda-muda tuh. Bagaimana kita juga bisa menggunakan bahasa yang kekinian di saat mereka ini. Jadi biar kita bisa menyesuaikan atau masuk di dalam audiens itu. Ya, concise. Apakah Anda menyentuh dari inti dari pesan tersebut? Tentu ini teman-teman harus perhatikan juga bahwasanya teman-teman harus bisa menyentuh inti yang ingin disampaikan dari pesan yang teman-teman akan berikan kepada mereka. Kemudian, apakah Anda telah berkata secukupnya atau tidak bertele-tele? Ya, ini perlu juga ya, karena setiap apa yang perlu kita sampaikan itu, ya tadi, berhubungan sama yang pertama, kita harus singkat.
nggak perlu bertele-tele. Kalau misalkan ingin menyampaikan, safety itu adalah keselamatan. Keselamatan itu apa? Jangan sampai keselamatan itu begini, begitu, begini, begitu. Sehingga mereka akan bingung. Kemudian, apakah Anda telah menghindari kata-kata, frase, basa-basi atau yang nggak ada gunanya ya, kayak membahas atau menggunjing seseorang atau dan lain sebagainya. Kemudian ngomongin karyawan lain itu begini tanpa melihat dari intinya masalahnya, bahwasanya dia tidak menerapkan K3. Oh, apanya? Hal itu saja. Tidak perlu membahas basa-basi atau mungkin ini, mungkin itu, tidak perlu ya. Oke, komplit. Sahabat Media Tema Academy dimanapun Anda berada, dalam kita menyampaikan pesan itu kita juga harus komplit ya. Komplit itu apakah Anda telah memberikan seluruh fakta ya. Seorang K3 harus memiliki fakta-fakta dalam setiap apa yang ingin dia sampaikan ya. Kita harus cari faktanya dulu, bukan kata si A, bukan kata si B, bukan kata si C, tapi kita harus menginvestigasi apapun itu. Kita harus turun langsung, melihat langsung, mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang terjadi di lapangan. Apabila mungkin terjadi kecelakaan kerja atau laporan si karyawan A tidak melakukan safety dengan baik, dan lain sebagainya. Apakah Anda telah mencakup hal-hal yang esensial, yang penting-penting, dan juga hal-hal yang memang pada waktu itu sedang ramai-ramainya kita perbincangkan. Kemudian juga apakah Anda telah menjawab seluruh pertanyaan dari karyawan-karyawan yang mengajukan pertanyaan. Jadi harus komplit, jangan sampai menjadi PR. Tapi pun jika memang itu sulit dan memerlukan keputusan manajemen dari pertanyaannya, ya perlu sampaikan kepada karyawan bahwasanya besok mungkin akan kita bahas kembali setelah kita berkoordinasi dengan manajemen. Tentunya di rapat P2K3 ya, kalau berhubungan dengan rapat manajemen itu ada di P2K3. Oke, selanjutnya, apakah Anda telah merencanakan apa yang akan Anda katakan? Ini penting. Sahabat Media Tema Academy dimanapun Anda berada. Karena apa? Planning dulu, buat kerangkanya, buat strukturnya, buat poin-poinnya. Apa yang sebenarnya nanti akan disampaikan pada saat nanti meeting, safety talk, pada saat safety toolbox meeting tadi, ataupun saat morning meeting, ataupun saat P2K3, teman-teman harus siapkan itu. Jangan sampai teman-teman merasa, oh semua sudah ada di luar kepala. Saya nggak perlu bikin perencanaan, saya nggak perlu bikin kerangkanya lah, catatan atau notulennya nanti. Ada terbiasa kan hal yang biasa di safety itu kan ya. Oke. Korek ya, teman-teman tentu harus benar ya. Apakah Anda telah mengecek kebenaran seluruh fakta? Tadi hampir sama ya sama yang tadi. Kemudian, apakah Anda telah mengeja nama audiens dengan benar? Jadi teman-teman juga harus memahami audiensnya siapa ketika dipanggil nama itu dan lain sebagainya juga tetap. Karena kita harus menyentuh, touch setiap audiens kita. Kita harus tahu, kita harus merasa dekat dengan audiens kita, agar pesan yang kita sampaikan cepat diterima oleh mereka. Kalau kitanya tidak merasa dekat, kita hanya merasa hebat sendiri, itu tidak mungkin mereka akan respect kepada kita atau mendengar kita dengan baik. Apakah Anda telah membuktikan semua bilangan dan jumlah? Ini lebih korek ya. Apa yang nanti disampaikan ketika dipresentasikan, persentase tentang safety atau angka-angka jam kerja dan lain sebagainya itu harus detail ya, harus sesuai dengan hitungan. Ya. Courteous, apakah Anda telah menggunakan kata-kata positif dan sopan? Nah, tadi kata-kata yang perlu kita sampaikan adalah kata-kata yang sifatnya harus memiliki positif ya.
sahabat Mediatam Academy dimanapun Anda berada. Kita harus positif memberikan kata-katanya ya. Kita juga harus sopan, jangan sobut lah kalau bahasa kita ya. Kita harus memang betul-betul courteous. Apakah Anda telah menggunakan kata-kata saya mengerti, silakan, dan terima kasih dalam pembicaraan Anda? Jadi kita harus sopan, sahabat semua. Kita harus sopan, kita harus menjadi pendengar yang baik juga ketika ada mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat yang sifatnya nanti feedback dari apa yang akan kita sampaikan gitu. Jadi kita harus paham itu juga. Kemudian, apakah Anda merasa senang setelah mendengar apa yang Anda telah katakan? Nah, ini juga kita harus pahami. Ketika kita sudah senang, berarti apa yang kita sampaikan sampai ke mereka. Tapi teman-teman jangan overconfident, jangan sampai merasa kita senang sudah disampaikan semuanya, ternyata audiens kita nggak mengerti sama sekali. Audiens kita nggak tahu apa yang disampaikan, gitu. Jadi kita harus juga jeli akan hal itu. Ya, ini ada konkret ya, kita bicara dengan konkret. Apakah Anda telah memberikan contoh detail yang konkret mengenai apa yang telah dibutuhkan oleh pendengar, ya. Contoh-contoh yang tentunya nanti teman-teman sisipkan di dalam slide presentasi ataupun PowerPoint yang akan teman-teman sampaikan, tentu harus memberikan contoh-contoh yang nyata yang terjadi di perusahaan itu. Awas, yang terjadi di perusahaan itu atau yang terjadi di perusahaan serupa. Jangan sampai beda ya. Karena nantinya nggak link ya, nggak sama dengan perusahaan kita. Jadi misalkan perusahaan kita adalah perusahaan minyak dan gas, kita malah nyontohinnya perusahaan atau perkantoran atau aksi-aksi yang terjadi di perusahaan non migas gitu. Jadi jangan sampai berbeda. Kita harus memberikan contoh yang sama, atau yang lebih baik adalah contoh di perusahaan kita sendiri, apa yang sudah terjadi gitu. Apakah Anda telah memberikan ilustrasi dan metafora yang membuat penjelasan Anda menjadi lebih konkret ya. Kemudian metafora, kita bicara apakah Anda telah memberikan ilustrasi dan metafora yang membuat penjelasan Anda menjadi lebih konkret. Jadi ini tuh seperti ilustrasi ya. Teman-teman bisa juga kalau teman-teman ahli di animasi ataupun kemudian desain dan lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan ilustrasi, menggambarkan apabila terjadi hal seperti itu, dampaknya akan seperti ini buat animasinya dari setiap kejadian tadi. Contoh yang akan kita berikan. Jadi kalau teman-teman jago di ilustrasi, ya itu akan lebih bagus lagi, akan menjadi nilai tambah. Jadi nggak monoton, pasti akan menarik. Oke, next ya. Di sini saya coba akan sedikit merangkum teknik komunikasi seorang HSE officer. Ya, saya di sini membuat cipta kondisi. Kenapa cipta kondisi? Tadi saya di awal sudah sampaikan. Setiap apa yang kita bicarakan, kita harus tahu juga audiensnya, ya. Apakah mereka sedang senang, atau mereka sedang jenuh, atau mereka sedang lelah, ya. Ataupun juga kita harus memperhatikan audiensnya kita itu usianya muda, usianya dewasa, atau para senior kita, ya, para petinggi atasan kita, ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui itu semua, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Oh, contoh, ketika audiens kita itu usia muda, ya kita menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian, yang dirasakan oleh mereka pada waktu itu. Bisa sedikit jokes tentang kehidupannya, gitu, dan lain sebagainya. Jadi, ini akan mengkorelasikan hal itu semua. Jadi, ciptakan juga kondisi yang santai nantinya. Gunakan bahasa tadi, bahasa kekinian. Kemudian bahasa-bahasa baper lah, baper ya kalau yang karyawannya usia muda, dibaperin aja dengan jokes, candaan ya. Nah, atau pula juga bisa teman-teman
menghiperbolakan bahasa yang teman-teman nanti sampaikan gitu. Jadi bisa banyak ya. Ya, kemudian reward. Ini sangat penting, teman-teman. Jenuhnya karyawan itu karena ketika kumpul safety pasti yang bahas sudahlah, paling juga itu aja, paling juga kita suruh pakai APD, paling juga safety first, ya accident no, hal-hal yang hanya seperti itulah, jadi males, sehingga ketika dia melakukan penerapan ini santai aja. Tapi berbeda halnya ketika nanti teman-teman berlakukan rewards, teman-teman coba memberi pengertian kepada manajemen bahwasanya ini adalah untuk pemancing ya. Ikan aja kita pancing itu harus dengan umpan. Kalau kita tidak memberikan umpan, mana mau ikan itu mau ngait di pancing kita. Nah, reward ini adalah umpan. Umpan di mana agar karyawan kita termotivasi. Minimalnya tidak hanya bikin selamat, tapi juga, oh iya, ketika saya melakukan ini, saya akan dapat reward nih dari HSE nih, dari manajemen nih. Jadi ada semangat di sana, ada semangat menerapkan safety, gitu ya. Itu reward. Jadi berikan. Minimalnya jika nanti sahabat Media Time Academy dimanapun berada mendapatkan kesulitan reward itu tidak di-approve, ya minimalnya kalian bisa membuat sertifikat internal, memberikan sebuah sertifikat penghargaan. Bahwasannya nama A telah menerapkan K3 dengan baik sehingga zero accident, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Mereka akan senang mendapat penghargaan itu, walaupun itu sifatnya internal tentunya. Jadi itu poin penting juga untuk penyemangat mereka agar mau menerapkan hal itu. Ya, kemudian ketika nanti menyampaikan, ya disampaikan juga hal-hal positif keberhasilannya. Oh, sudah berhasil teman-teman semua. Kemarin kita sudah melaksanakan safety officer dengan zero accident. Terima kasih, kalian sangat hebat, kalian sangat luar biasa. Hal-hal seperti itulah yang disampaikan terlebih dahulu sebelum nanti kita membahas hal negatifnya atau temuan negatif dari seorang HSE officer. Ya, oke, itu reward ya teman-teman. Jadi kalau jangan bingung juga ketika nanti reward yang kita minta di manajemen tidak diberikan. Kita masih bisa punya satu, yaitu adalah sertifikat penghargaan keberhasilan K3 dari setiap divisi ataupun orang individu ya. Nah, materi style, ada bahasa style aja kita. Materi style, gampangnya aja. Kita juga harus bisa membuat materi yang kita sampaikan, gayanya atau polanya itu lebih bagus, lebih mudah dicerna, atau semenarik mungkin lah. Dia akan lebih fokus lagi melihat PowerPoint-nya nantinya, atau melihat apa yang akan nanti kita sampaikan. Jadi bagus gitu ya. Juga dibuat di dalamnya nanti ada kata-kata yang misalkan kita akan menegur, ya pola bahasanya juga kita ganti saja dengan gambar-gambar yang lucu ataupun kejadian-kejadian yang lucu, atau tadi ilustrasi animasi. Jadi kalau memang kita contoh menegur nih, forklift gudang itu forklift 3 atau 5 ton itu kan tidak fungsinya hanya untuk angkat dan angkut, tetapi kadang ada orang gudangnya ikut naik tuh, ikut di forklift tersebut. Ketika kita dapatkan foto itu, ya kalau kita tampilin di pembahasan kita pasti akan kecewa mereka. Kenapa bawa orang tersebut? Tetapi kalau kita ganti dengan animasi, walaupun dengan bentuk orang yang sama ataupun gambar-gambar yang lain, pasti mereka akan tertawa atau lebih senyum-senyum sendiri di bangkunya. Gitu. Jadi ini yang perlu dipahami. Kemudian seorang HSE officer juga harus humble. Kenapa humble? Kita juga harus merangkul setiap divisi. Teman-teman pasti pernah melakukan safety walk juga ya, ataupun inspection K3 ya. Keliling-keliling satu lokasi tempat kerja atau pabrik untuk melihat hal-hal mana yang negatif atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program K3 kita.
Teman-teman di luar teman-teman sahabat Mediatama Academy melakukan inspection itu, sahabat Mediatama Academy bisa juga masuk ke divisi-divisi yang ada, masuk ke kelompok-kelompok pekerja yang ada untuk humble, untuk bisa merangkul mereka. Sisipkan obrolan-obrolan di luar K3 terlebih dahulu, agar mereka merasa dekat. Ketika kita sudah merasa dekat, bahasa verbal, bahasa tubuh kita bisa dipahami oleh dia, kita akan lebih mudah. Mereka akan lebih nurut kepada kita. Jadi, jangan sampai kita menjadi musuh mereka. Datang orang K3, ada orang K3 nih, bahaya nih, kita harus siap-siap dan lain sebagainya. Jangan sampai akhirnya seperti itu. Sehingga banyak hal yang ditutupi oleh karyawan nantinya. Jadi kita ketika datang semuanya bagus, padahal ada yang tidak bagus di sana. Ada yang tidak sesuai dengan K3. Jadi banyak ditutupinya. Tetapi ketika kita sudah merangkul mereka, kita sudah masuk di dalam setiap divisi itu, ketika sudah ya haheho sama mereka, saya yakin ketika kita datang pun mereka tidak akan menutupi. Mereka akan terbuka. Ini loh yang kami alami di lapangan. Ada kekurangan ini di K3-nya, ada kekurangan ini di K3-nya, mohon support-nya. Mereka akan lebih terbuka ketika kita sudah bisa merangkul, bisa humble. Dan juga di humble ini kita juga harus bisa menjadi seorang safety motivator loh. Tidak hanya memotivasi tentang K3, motivasi setiap masalah yang ada. Karena ada sedikit faktor juga, yaitu human error, bahwasanya konsentrasi. Ketika si karyawan itu konsentrasinya buyar karena satu masalah di rumah tangganya, satu masalah di luar kantor, kalian jangan tidak peduli hal itu, kalian harus peduli. Karena ketika kalian sudah memotivasi orang tersebut untuk tenang, saya yakin tidak akan ada kecelakaan kerja. Tetapi ketika dia sedang pusing memikirkan hal-hal di rumah, sedang habis putus lah sama pacarnya dan lain sebagainya, ada rumah tangganya juga masalah. Kita kasih beban tuh, kamu harus safety, APD harus dipakai dan lain sebagainya. Ambiar. Ini akan ambiar, sahabat safety. Mereka tidak akan mengikuti apa yang kita inginkan. Ambiar saja jadinya ambiar. Jadi nggak akan terlaksana. Jadi teman-teman juga harus menjadi seorang safety motivator, juga harus menyemangati mereka. Oke, next. Tadi saya sedikit sampaikan di sini, cipta kondisi. Pahami audiensnya ya, kawan semua. Kemudian tadi saya juga sampaikan perhatikan audiensnya dari segi umur dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga sip-sipkan candaan ya. Harus senang bercanda ya, jangan angker. Tahu angker teman-teman? Ya, jangan serem. Seorang HSE itu nggak boleh serem. Seorang HSE itu harus berwibawa dan tegas, bukan serem, tetapi harus disisipkan juga sebuah candaan-candaan ya, agar ketika kita tadi inspection dan keliling itu mereka ya nyaman kedatangan kita, bukan takut ya. Oke, hiperbolakan. Oke, ini reward tadi juga saya sudah sampaikan. Buat aktivitasnya dulu K3. Apa yang kemudian nantinya menjadi reward itu karena apa? Karena keberhasilan apa? Buat aktivitasnya. Buat aktivitas itu apakah memang penerapan, penggunaan APD yang baik, lengkap, dan lain sebagainya. Ketika ada satu divisi, dia makanya lengkap sesuai aturan. Kita berikan reward. Kita pilih pada saat kita safety walk atau keliling ataupun inspection. Kita nilai. Boleh juga tim penilainya adalah manajemen kita. Ya, jadi kalau memang nanti reward-nya bukan sebuah hadiah barang atau lain sebagainya, berikan sertifikat. Berikan sertifikat penghargaan. Oke. Siapkan reward, hadiah, atau juga dalam bentuk sertifikat penghargaan internal. Saya yakin ini tidak ada aturan bakunya untuk memberikan sertifikat penghargaan, itu pun internal. Kita yang atur sendiri. Mereka akan senang bawa pulang ke rumah, bahkan mungkin dipajang di figuranya, keberhasilan K3, menerapkan di tempat kerjanya. Gitu. Nah, tentang keberhasilan tadi. Oke, ini materi style, siapkan materi semenarik mungkin, update kebutuhan informasi K3-nya, siapkan topik yang simple, mudah dimengerti, bisa 1 atau 2 topik saja, jangan banyak-banyak ya. Misalkan
ya pabrik ya, yang mungkin teman-teman bekerja di pabrik nih, angka kecelakaan di jalan karyawan sangat tinggi. Misalkan topiknya apa? Safety riding saja, salah satunya, atau dua nantinya. Jadi kita harus jeli juga apa yang dibutuhkan oleh karyawan ya, jangan sampai kita jelinya apa yang dibutuhkan oleh kita sendiri, tidak, tapi apa yang dibutuhkan oleh karyawan saat itu. Memberikan contoh dengan pola dan gambar-gambar animasi, bubuhkan efek K3 bagi keluarga. Ini banyak ya, teman-teman bisa lihat banyak poster-poster K3 yang berbicara saat ini tentang bagaimana keberhasilan K3 itu sangat bisa dirasakan tentunya untuk keluarga di rumah ya. Itu juga bubuhkan. Oke. Ini humble, rangkul semua divisi tanpa terkecuali, karena HSE ataupun seorang K3 di perusahaan itu harus masuk ke semua lini, dari masuk pabrik sampai keluar pabrik. Itu harus teman-teman buat rangkul. Jadi jangan ada musuh ya. K3 tidak boleh musuh oleh seluruh divisi ini ya. Awas kalau teman-teman K3 sudah dimusuhi seluruh divisi, nggak bakal nyampe, nggak bakal sampai K3 ini, itu nggak bakal diikuti oleh seluruh karyawan atau divisi itu. Ya, oke. Jadilah seorang motivator tadi saya sampaikan. Tanyailah satu-satu karyawan tentang kesulitannya, ditanya. Jangan seorang K3 hanya keliling nyatet dari jauh, oh si A, si B, si C nanti ditegur di belakang. Jangan. Sahabat Media Tama Academy, kalian harus datangi orang-orang tersebut. Kalian harus temui, tanya kesulitannya. Sebelum kalian menemukan negatifnya, lebih baik tanya kesulitannya. Ada apa? Kenapa? Perlu bantuan apa? Ya, tentunya dengan motivasi juga. Wah, Pak, bagus Pak, Bapak sudah menggunakan topi dengan safety helmet dengan baik, Bapak sudah menggunakan masker dan lain sebagainya. Setelah itu tanyai, ada kesulitan apa? Jadi ketika bertanya kepada karyawan, bubuhkan dulu keberhasilan dia, sudah berhasil begini. Oh, Bapak bagus Pak, sudah menggunakan masker, sudah menggunakan kacamata safety, sudah menggunakan helm safety, gitu. Hebat Pak, tapi Bapak lebih bagus lagi kalau sarung tangannya Bapak pakai. Hal-hal seperti itu akan lebih diterima oleh mereka dibanding kita langsung, Bapak kenapa tidak menggunakan sarung tangan? Harusnya Bapak menggunakan dong sarung tangannya. Nanti kalau ada lecet dan lain sebagainya, luka, robek dan lain sebagainya, bagaimana? Nah, iritasi bagaimana? Justru itu poin-poin menyalahkan, bukan memberikan apresiasi dan nantinya memberikan solusi. Ya. Oke. Oke, ini tadi saya sudah janji ingin membahas safety induction, safety talk to box meeting, ya, juga safety morning talk, ya, dan juga rapat P2K3, atau mungkin saya ada tambahkan safety walk nanti, dan juga rapat P2K3, teman-teman. Ini ada hal-hal yang berbeda, walaupun jadi ini serupa tapi tak sama. Intinya adalah tetap memang membahas poin-poin tentang K3, teman-teman semua. Oke. Safety induction. Safety induction, gampangnya, itu sama saja dengan pengenalan program K3 perusahaan. Jadi ketika di awal, mereka baru mengenal perusahaan kita, safety induction inilah yang penting. Nanti saya akan bahas tentang intinya. Jadi karyawan, kontraktor yang baru, kemudian tamu-tamu, itu dibekali juga oleh safety induction tentang program-program K3 di perusahaan kita. Safety induction adalah pengenalan dasar-dasar keselamatan kerja dan kesehatan kerja kepada karyawan baru atau visitor, dan dilakukan oleh karyawan dengan jabatan setingkat supervisor dari divisi HSE atau safety, dan bisa juga dilakukan oleh yang paham tentang K3. Jadi nggak melulu kalau orang K3-nya nggak ada, supervisornya nggak ada, tapi adalah karyawan yang paham tentang K3. Karena biasanya nanti materi safety induction ini sudah ada, ya, sudah bisa berupa video biasanya ya, teman-teman biasa buat baik video ataupun PowerPoint presentasi. Karena ini baku program K3 di perusahaan kita yang pembahasannya yaitu
menyampaikan informasi itu, bahwasanya dari masuk harus begini, kemudian emergency exit-nya di mana, ketika ada keadaan darurat harus seperti apa, assembly point-nya ada di mana, titik berkumpul amannya, dan jalur-jalur emergency ketika ada kondisi bahaya, hal-hal seperti itu yang dibahas. Tuh. Materi safety induction bisa menggunakan PowerPoint ataupun video. Nah, kita ke safety talk atau toolbox meeting ya. Sahabat Media Tama Academy pasti sering melakukan ini. Ya, safety talk adalah sebuah kegiatan meeting singkat yang di dalamnya membahas program K3 untuk mengingatkan para karyawan agar bekerja dengan aman, selamat, dan nyaman. Yang bertanggung jawab untuk memimpin berjalannya safety talk yaitu supervisor atau pengawas lapangan dan diikuti oleh seluruh pekerja yang pada saat itu akan melaksanakan pekerjaan. Ya, awas dipahami. Safety talk singkat harian dipimpin oleh supervisor atau pengawas lapangan diikuti oleh pekerja yang pada saat itu akan melaksanakan pekerjaan. Ya, teman-teman perlu ingat hal itu. Safety morning talk. Safety morning talk adalah pertemuan yang dilakukan rutin setiap pagi dengan para pekerja atau seluruh divisi atau karyawan yang biasanya dipimpin oleh personal HSE untuk membicarakan dan mengingatkan akan potensi-potensi bahaya di tempat kerja. Jadi ini agak dibedakan menurut pengertian saya ya, yang juga saya pernah laksanakan, bahwasanya safety morning talk dan toolbox ini agak dibedakan. Ya, tadi divisi masing-masing, ini seluruh divisi. Ya. Sebetulnya hanya penerapannya saja sih dari beberapa yang ada ini. Jadi bukan berarti itu beda. Semuanya sama, tetapi penerapannya saja yang nanti akan berbeda. P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Artinya panitia P2K3 ini harus memiliki struktur organisasi ya, yang diisi oleh perwakilan dan pengusaha. Nah, rapatnya adalah rapat rutin yang dilakukan di tempat kerja yang dihadiri oleh panitia pembina K3 yang membahas hasil-hasil dari penerapan K3 di tempat kerja. Jadi berupa evaluasi ya, evaluasi kerja K3 di tempat kerja. Secara umum agendanya di rapat P2K3 itu adalah minute meeting pertemuan sebelumnya ya. Kita harus bahas dulu pertemuan sebelumnya. Ini harus yang dibahas nanti agendanya. Atau pencapaian KPI bulan lalu atau HSE performance. Kita belum melaksanakan KPI. Kemudian ulasan dari sebulan terakhir atau kinerja HSE selama 1 bulan terakhir itu sejauh mana, ya. Kemudian hal-hal atau isu-isu yang timbul, isu-isu update, ada apa yang terjadi di lapangan, dan topik keselamatan tentunya, ya. Topik K3, kesehatan, keselamatan, dan kebersihan. Sahabat Media Tama Academy bisa memilih yang mana, ya. Oke. Safety induction. Ya, ini saya sedikit membedakan gambaran saja kepada sahabat semua tentang perbedaan-perbedaannya ya. Ini ada safety induction dan safety talk. Safety induction itu pengenalan tentang program K3 di perusahaan. Pesertanya adalah karyawan baru, ya, kontraktor, dan atau tamu perusahaan, visitor. Materi disampaikan menggunakan PowerPoint atau video. Safety talk. Safety talk ini pengingat tentang penerapan K3 dalam bekerja. Ya. Biasanya dilakukan sebelum melakukan pekerjaan pada sub bidang atau divisi masing-masing. Jadi ketika mereka sudah menyebar, melakukan pekerjaan di lapangan masing-masing, lakukan safety talk sebelum bekerja. Misalkan pengelasan pipa di area mana. Nah, di situ nanti tim yang akan mengelas itu adakan safety talk sebelum bekerja. Ya. Informasikan tentang K3, setelah itu pembagian tugas-tugasnya di situ, ya.
Ya, yang mimpin adalah pengawas lapangan yang ada di situ. Jadi, karena tidak semua subdivisi itu ada HSE-nya. Jadi dipimpin oleh pengawas lapangan atau supervisor-nya. Materi disampaikan langsung tentang K3 dan pembagian tugas dalam bekerja. Itu safety talk ya. Safety morning meeting. Ini hampir mirip dengan safety talk, tapi ada perbedaannya. Ini sama pengingat K3 di tempat kerja juga. Biasanya dilakukan di pagi hari, ya tadi namanya juga morning ya. Melakukan tugas dan pekerjaan masing-masing. Berkumpul di satu tempat yang sudah ditentukan rutin. Jadi ini semua divisi ngumpul dulu nih sebelum menyebar dengan tugasnya masing-masing. Sebelum menyebar ke lapangannya ya. Nah, dipimpin oleh HSE officer dan juga biasanya ada manajemen representatif yang akan memberikan arahan juga nanti di sana. Materinya yang pasti tentang K3 juga ya. Kemudian P2K3 meeting. Pembahasan mengenai hasil dan evaluasi program K3. Biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali. Peserta meeting adalah anggota dan pengurus P2K3. Dipimpin oleh seorang sekretaris P2K3. Sekretaris P2K3, sahabat sudah tahu semua ya, adalah seorang ahli K3 di perusahaan tersebut. Ya, sahabat Media Tama Academy dimanapun Anda berada, tadi sudah kita bahas beberapa tentang bagaimana kita komunikasi dan sedikit tentang safety morning meeting. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kita coba feedback, coba kita diskusi bersama apa saja yang mungkin belum saya ketahui dan teman-teman juga belum tahu ini, agar kita bisa semua HSE officer di Indonesia ini tahu bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana manajemen nanti menyetujui ajuan-ajuan kita tentang K3, tentang pemberian reward dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Nunwal kolami wa maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, Pak Kang Asep, terima kasih. Siap. Boleh di stop screen dulu? Siap. Oke, teman-teman semua, itulah tadi presentasi dari Kang Asep. Jadi kalau teman-teman semua pengen bertanya, silakan gunakan fasilitas Q&A ya. Oke, sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta atau attendance, saya akan informasikan dulu bahwasannya kalau teman-teman pengen mendapatkan informasi terkait dengan ahli K3 Kemenak RI ataupun BNSP, silakan menghubungi Ibu Made ya. Termasuk juga kalau teman-teman apa sih manfaatnya e-certificate, nah saya udah share juga di sana ya. Kalau teman-teman pengen lanjut untuk dapetin sertifikat BNSP, biasanya dia akan tanya apakah pernah mendapatkan diklat atau informasi terkait dengan K3, nah kita harus mengumpulkan bukti-bukti itu. Nah, salah satunya adalah e-certificate. Maka dari itu e-certificate teman-teman bisa menghubungi Mbak Septiana di 0856 1512 824. Ingat ya, e-certificate tidak diwajibkan, boleh diambil, boleh enggak, ya karena ada berbayarnya. Oke, Instagram kita di-follow ya, mohon bantuannya teman-teman ya, @mediatama, Facebook kita di Tama Media Tama Sertifikasi. Nah, insya Allah juga nanti webinarnya kali ini hari ini juga kita akan share, insya Allah habis ini di YouTube-nya Kak Cideni ya, silakan di-subscribe ya teman-teman ya. Oke. Mediatama menggunakan aplikasi Mika Pro, Mediatama Customer Care. Jadi isinya apa? Semua modul-modul, baik itu hard copy, soft copy, PowerPoint, kita upload semua ke sana. Terus buku-buku K3 serta video-video dalam satu aplikasi ya. Karena aplikasinya cuma ada di Play Store, untuk di iOS kita belum update ya. Nanti mungkin di Oktober atau November ya. Silakan download aplikasi Mika Pro, hanya ada di Play Store. Oke, untuk nanti sore kita akan berbicara dengan Pak Sujoko Kuswaji ya tentang teknik pencegahan dan penanggulangan PHK di tempat kerja. Lalu besok pagi dengan Pak Pandit Raharjo, Basic Working Ethic. Terus sorenya sama Pak Alamsyah, Loto dan Safety Sign. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat auditor internal SMK 3, ya, kita juga memberikan fasilitas ini gratis, tapi
ada syarat dan ketentuannya. Jadi teman-teman ikut aja di sana atau klik aja, ada linknya di WhatsApp. Jadi kalau teman-teman belum tergabung di grup WhatsApp, silakan bergabung di grup WhatsApp, hubungi Mbak Septiana. Nanti dimasukin ke grup WhatsApp. Nah, Mediatama ada banyak grup WhatsApp ya, webinar Mediatama 1, webinar Mediatama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau teman-teman ada masuk di salah satu grup itu, silakan live aja, sisakan satu aja. Kenapa? Karena ada keterbatasan member di sana hanya 250, jadi kita harus buat 1, 2, 3, dan ada keterbatasan dari Zoom juga untuk mendeteksi mana yang sudah ikut, mana yang belum gitu. Jadi PIC itu tinggal masukin semua. Jadi nanti ketentuannya untuk evaluasi webinar auditor internal SMK 3 nanti ada soal ujiannya, nggak langsung dapat e-certificate. Jadi nanti ada ujiannya dengan soal ada 50 soal. Jadi nanti teman-teman harus belajar mandiri dulu di YouTube, ada partnya, ada 5 part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 ya. Belajar dulu mandiri di sana, nanti ujiannya per part ini itu ada 10 soal. Jadi ada total 50 soal. Kita ujiannya online. Kalau teman-teman lulus di atas 60%, teman-teman berhak untuk mendapatkan e-certificate auditor internal SMK 3. Oke, hari Sabtunya teman-teman bisa ikut lagi, ada satu lagi teknik pemeriksaan kesehatan kerja di tempat kerja ya. Jadi sampai Lebaran kita akan ada webinar. Insya Allah juga pada saat Lebaran saya ada beberapa webinar yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena ada beberapa orang juga yang request karena dia decide dia nggak Lebaran, jadi kalau bisa ada webinar Pak untuk ngisi waktu Lebaran saya. Oke, kita adain ya. Oke, itu aja informasi dari saya. Kita lanjut dengan pertanyaan. Ini pertanyaan udah banyak banget. Siap. Kita akan bahas, kita akan pilih ya. Oke, yang pertama dari Ibu Sukma Wijayanti. Oke, ini kayaknya ada echo-nya ya Pak Asep ya, Kang Asep ya. Siap. Yang dari handphonenya di silent dulu kali ya. Sudah nggak ada ini pada ini. Oke. Dari R. Sukma Wijayanti, P2K3 tidak pernah dilakukan dengan berbagai departemen, akan tetapi hanya membuat sendiri laporan kejadian dalam 3 bulan. Benarkah seperti itu? Ini banyak juga kejadian nih, Kang Asep, beberapa ahli K3 kita karena ada kewajiban lapor 3 bulan untuk 3 bulan. Jadi karena dia nggak pernah meeting, ya udah dibuat-buat aja. Boleh nggak kayak gitu, Kang Asep? Ya, tentunya kita juga harus mengikuti aturan yang berlaku dan juga kita harus penerapan yang berlaku di perusahaan. Gini, sahabat Mediatama Academy, sebetulnya bisa dikatakan sah-sah saja, tetapi kita juga nantinya tidak akan bermanfaat di perusahaan kita. Karena kita harus mengajak semua lini mengetahui tentang sudah sejauh mana K3 di perusahaan kita ini dilaksanakan. Gitu. Kalau kita hanya gugur kewajiban menyampaikan laporan saja ke yang berwenang, ya tidak ada efek positifnya kepada perusahaan kita, kepada manajemen kita di perusahaan nantinya. Karena kita nggak tahu. Paling juga nanti topik yang dilaporkan juga ngarang, pasti ngarang itu, nggak real seperti yang perusahaan kita alami. Kalaupun ketika nanti di rapat P2K3 meeting sudah terjadi laporannya kebanyakan negatif, yang disampaikan nantinya yang berwenang itu harusnya tidak banyak negatifnya, itu bisa diatur. Tetapi pastinya rapat P2K3 meeting ini tentunya sangat penting harus kita laksanakan. Gitu. Oke. Berikutnya dari Pak Eko Pangestu Wibisono. Bagaimana cara berkomunikasi untuk mempengaruhi orang supaya orang itu tidak menganggap remeh kita, ya, dan dapat mempengaruhi top manajemen juga. Terus kalau misalkan yang kita kasih komunikasi itu kisaran 3.400 orang, itu tekniknya itu seperti apa tuh sosialisasi K3-nya? Sedangkan kita juga ditargetkan untuk tuntutan produksi, nah gitu. Ini ya ada dua ya. Bagaimana cara mempengaruhi orang ya supaya nggak dianggap remeh, baik itu ke atasan kita, ke manajemen ataupun ke pekerja. Yang kedua, bagaimana teknik untuk menyampaikan informasi di banyak orang supaya tidak mengganggu produksi kayak gitu. Silakan Pak. Ini kembali Pak, bagaimana kita kemudian jadi diremehkan juga oleh orang lain? Tentunya karena kita pertama biasanya kita sudah merasa hebat dan merasa ahli sebagai K3.
sehingga kita juga meremehkan mereka. Tadi saya sudah bahas ada humble ya, ada humble. Kita harus rangkul dulu mereka. Jangan, jadi itu biasanya ada jarak Pak. Ketika kita diremehkan itu seperti ada jarak. Jarak antara kita sebagai HSE officer dengan kawan. Nah, itu biasanya diremehkan karena tadi kita tidak juga bisa humble dan juga kita tidak bisa mendapatkan poin yang saat itu yang sedang diambil itu apa gitu. Jadi merasa tidak penting nih si karyawan. Apaan sih itu? Bahasnya kita juga udah biasa melaksanakan hal itu. Nah, bubuhi juga materi style yang bagus. Jadi ketika dia melakukan mendengarkan kita, mereka interest kepada kita ya, untuk interest ya. Jadi bagaimana penyampaian komunikasinya juga kita harus lebih baik. Tadi juga di mungkin di atas juga saya sudah sampaikan ada beberapa yang perlu kita cermati juga ya, ketika humble-nya, kemudian juga materi style-nya kita juga harus bagus sehingga bikin point of interest dulu audiens kepada kita ya, point of interest. Tadi biar kita tidak diremehkan, saya sudah contohkan. Temui mereka, ada apa, beri apresiasi dulu. Mereka diapresiasi dulu. Ketika mereka sudah diapresiasi, baru kita infokan dengan sopan bahasanya tentang kesalahan yang mereka alami. Itu tentang itu. Kemudian kepada manajemen. Ini memang sangat sulit ketika kita meyakinkan manajemen, apalagi budget ya, Pak Denny. Ketika sudah urusannya budget, itu manajemen tidak akan mengerti. Saya akan memberikan contoh saja. Saya pernah mengalami hal tersebut, kesulitan yang manajemen tidak approve dari budget itu. Contoh kecil, ketika kita menyiapkan inspection truck. Truck itu, waktu itu saya pernah membuat inspection truck tapi tidak di-approve. Ternyata di perjalanan pekerjaan itu terjadi di jalan di mana perusahaan rugi akibat truk itu mogok, akibat truk itu ditahan oleh polisi dan lain sebagainya. Sehingga sebelumnya kita sudah siapkan dulu inspection truck. Nah, ketika rapat P2K3 baru kita sampaikan kesalahan itu ada di sini. Kita harus membuat preventive action tentang bagaimana pengecekan truk itu sebelum berangkat sehingga tidak terjadi kerugian nantinya. Nah, jadi biayanya kita hitung ketika kita melaksanakan biaya ini, biayanya segini, tapi ketika terjadi permasalahan kita akan rugi segini. Itu disampaikan, ya, itu disampaikan. Mungkin ya itu kalau ke manajemen biasanya kita harus memberikan perbandingan. Ketika kita melaksanakan ini, kita memiliki biaya seperti ini. Kalau terjadi tidak dilaksanakan ini akan ruginya sebesar ini. Gitu. Kita harus tahu, harus pahami itu. Kemudian 3.000 karyawan ya, Pak Eko ya. Pak Eko, kalau memang 3.000 karyawan itu bisa kita split pembagian untuk materi trainingnya, alangkah baiknya di split. Bisa di seminggu pelaksanaan training seperti saya pernah melaksanakan ada grup A, B, C. Itu kita split untuk menyampaikan materinya agar tidak terlalu banyak orangnya, karena pasti tidak akan efektif. Satu ruangan yang efektif, nih Mediatama Academy sangat jago nih. Setiap training itu sangat efektif gitu ya. Itu pesertanya itu hanya 30. Dibatasi ya, Pak Dini ya, betul Pak Dini? Agar efektif. Pun demikian sama. Ketika karyawan kita banyak, kita bagi waktunya. Pagi misalkan jam 8 sampai jam 10, karyawan 1 sampai 100 atau 1 sampai 50 saja, jangan terlalu banyak. Karyawan 1 sampai 50. Kemudian di jam 10, jam 11, itu kita bagi waktunya. Di hari berikutnya juga. Jadi jangan sampai semuanya langsung kita umumkan seperti pengumuman massal, jangan. Itu tidak akan sampai. Itu tidak akan sampai. Karena audiens pasti memiliki meeting di dalam meeting. Biasanya seperti itu. Mereka meeting di dalam meeting, dia tidak akan fokus kepada kita. Jadi lebih baik kita buat satu meeting atau training yang dimana kita bisa memahami semua. Kita bisa melihat nih. Kita sebagai pembicara, kita bisa detail melihat satu persatu audiens kita. Bisa terawasi. Itu lebih baik seperti itu, Pak Eko. Jadi jangan langsung 3.000 sekaligus, Pak Eko. Dan ya tadi, kita ntar kembali ke materinya harus dibuat semenarik mungkin agar interest. Itu Pak Denny.
Oke. Terus juga ada pertanyaan terkait dengan mana tadi ya? Dia ini kalau ada pelanggaran gitu ya, ada Oke, pelanggaran terus kita itu harus menegur. oke. Nah, supaya dia nggak kesinggung itu, menegurnya itu komunikasinya ke pekerja itu seperti apa? Karena kita sama-sama pelaksana proyek atau pelaksana lapangan gitu. Ini dari Ya, Pak Jerry A. Patimang nih katanya. Itu eh, cara menegur yang baik kalau di lapangan itu seperti apa sih? Gitu. Intinya sih kayak gitu. siap. Pak Jerry, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang itu selalu dialami oleh seluruh HSE officer nih di Indonesia. Selalu ketika ada kesalahan setiap karyawan, kita bingung menegurnya. Karena ketika kita tegur, justru nanti akan mendapatkan feedback yang lebih parah nih. Bisa marah-marah merekanya kepada kita, atau menyalahi kita, dan lain sebagainya. Ini sangat bagus. Tadi saya sudah sampaikan, untuk menegur ketika karyawan memiliki kesalahan, itu lebih baik kita memberi apresiasinya dulu, keberhasilannya dia dulu nih, sebelum negatifnya. Sebelum negatifnya kita beri apresiasinya, Pak, Bapak sudah menggunakan ini bagus nih dan lain sebagainya. Ini kalau Bapak yang belum pakai, ya sarung tangannya nih Pak. Kalau Bapak pakai harusnya begini, jadi nggak akan terjadi lagi nih. Nah, jadi bahasanya itu bahasa sudah kita seperti ke teman ya, ke teman. Jangan kita sebagai manajemen menegur langsung, memarahi. Biasanya dia tidak akan mendapatkan efek jerah. Tapi kita sudah touch the heart-nya, hatinya ataupun pikirannya coba kita sentuh dengan bahasa-bahasa yang sopan, yang memberi penghargaan kepada dia dulu gitu. Baru kita nilai dia salah. Jangan sampai kita langsung menyalahkan dia, tidak. Jangan. Dia tidak akan menerima nantinya. Karena mereka pasti menganggap saya sudah melaksanakannya sesuai kok, saya dulu juga begini melaksanakannya. Jadi pengertian itu yang harus kita ini olah. Oke. Oke teman-teman, kalau ada mau bertanya silakan gunakan raise hand ya. Saya akan pilih siapa yang berhak untuk berbicara dengan Pak Kang Asep. Oke, dari Pak Rofikur Rahman. Pak Rofikur, silakan. Siapa yang duluan ya? Pak Istian Wijayanto, Pak Senli. Di ini ya. Oke, Pak Senli yang duluan. Silakan, Pak Senli. Ya, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asep. Materinya luar biasa. Kami ingin mendapat masukan dari Bapak karena di rapat P2K3 itu adalah salah satu penyampaian informasi baik progres dan ketidaksesuaian, Pak ya. Iya, progres dan ketidaksesuaian. Di mana hasil dari P2K3 itu nanti bisa di-share ke eksternal, di Snaker atau di internal. Nah, ada isu ketika ada ketidaksesuaian, informasi itu di-hide, disembunyikan. Karena kalau disampaikan, kalau dari sisi HSE atau di P2K3 itu sendiri kan, sudut pandang bisa beda-beda, Pak ya. Ya, betul. Kalau dari sisi HSE, yang penting disampaikan seperti itu. Betul. Jadi ada keterbukaan kondisi sebenarnya. Namun dari pihak-pihak yang lain, ada yang menganggap itu sesuatu mungkin menyudutkan mereka. Iya. Karena kalau diekspos ke pimpinan puncak, itu dianggap dan itu kesannya sangat kuat. Mereka tidak bekerja seharusnya atau ya pandangan seperti itu. Nah, pertanyaannya apa nih Pak? Bagaimana mengubah mindset tersebut atau langsung saja bagaimana agar report tersebut menggambarkan apa adanya kondisi di perusahaan. Sehingga manajemen mengetahui, oh memang begini toh kondisi kita. Jadi tidak ada kesan bagus-bagus, ternyata di lapangan banyak bolongnya begitu. Oke, udah ditangkap. Silakan Pak Asep. Terima kasih Pak Sanli. Terima kasih Pak Sanli. Pertanyaannya memang sangat bagus sekali Pak. Saya apresiasi sekali ini. Memang sering ini, saya juga sering mengalami ini bagaimana pada saat ketika sudah
di rapat P2 K3 kita sudah rapat itu, kemudian kita dapatkan informasi bahwasannya si A, si B, si C menyalahi aturan K3. Bagaimana agar report tersebut menggambarkan di setiap perusahaan? Pak Senli, biasanya seorang ahli K3 harusnya sudah memiliki juga strategi, di mana strategi ini harus kita siasati. Nah, seorang ahli K3 harus bisa mensiasati. Sehingga temuan-temuan negatif ini harusnya kita beri solusi dulu di lapangan sebelum sampai ke manajemen. Kita perbaiki, kita kasih solusi dulu di lapangan agar kemudian nanti masalah itu tidak menjadi sebuah masalah yang besar. Ya, kita beri solusi dulu tindakannya. Kita beri solusi dulu di lapangan, kita beri pengertian dulu sehingga nanti report ke manajemennya pun jangan sampai report kesalahannya itu adalah kesalahan si A tersebut, orang itu. Karena saya yakin nanti ada penilaian K3 ya. Penilaian K3 itu ada masalahnya dari mana, didapatkan masalahnya itu apakah memang dari kesalahan orangnya ataupun masalah dari tempat kerjanya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita siasati bersama Pak Senli, bahwasanya yang nanti kita bahas juga atau yang kita reportkan jangan atau kita harus hide person-nya. Itu salah satu juga cara bisa hide person-nya untuk jangan di show up ke manajemen. Kemudian juga kita harus beri solusi kepada manajemen ketika memang sudah tidak bisa tidak bisa di-hide. Kita bilang ke manajemen tentang solusi-solusinya. Pak, yang terjadi adalah halnya seperti ini karena ini begini-begini. Kan si orang tersebut sebetulnya ingin melakukan ini, Pak, tapi tidak bisa. Ternyata ada unsafe condition di sana. Sehingga mau tidak mau si orang itu melakukan unsafe action. Hal-hal itu salah satunya. Jadi nanti hasil dari manajemen itu adalah bukan personnya. Kita bisa kembali ke person penegurannya kembali yang tadi, menegur dengan bahasa yang baik. Gitu. Saya yakin ini bisa. Dan terkait laporan untuk ke eksternal, memang kita juga tidak mau ya bahasa kasarnya borok perusahaan diketahui oleh luar gitu kan, oleh eksternal. Itu sah-sah saja menurut saya untuk kita hide tidak seluruhnya apa yang kemudian terjadi tidak disampaikan, tetapi kita juga harus memperbaiki dulu hal-hal yang negatif tadi, jangan sampai tidak disampaikan dan tidak kita juga perbaiki. Gitu. Pak Denny, mungkin itu. Oke, luar biasa ya. Ya, saya setuju ya. Pengalaman saya juga seperti itu, hampir sama, gitu ya. Cuma nanti ya balik lagi ke manajemennya bisa terima atau enggak. Ada juga yang manajemen yang memang minta ya kamu harus tampilkan apa adanya gitu loh. Ya mau nggak mau. Jadi kita memang orang K3 itu kadang memang si malakama. Ya kalau orang K3 itu nggak bisa menyenangkan semua orang gitu loh. Ya kita kerja pun ya nggak mungkin kita bisa nyenangin semua orang kan ya. Ya pasti ya. Betul. Iya, kita harus tahu lah batasan-batasannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga banyak nih dari Pak Jubinardo Purba. Langsung saya buka aja Pak Jubinardo. Silakan bertanya dengan Kang Asep. Pak Jubinardo. Ya, oke, silakan. Selamat pagi Pak Asep, Pak Muhammad. Ya, Pak, saya mau nanya sedikit Pak terkait sama K3. Bertepatan saya kerja di developer. Nah, biasanya ketika penunjukan kontraktor, K3 itu kan sudah partnya si kontraktor. Ya. Nah, kendalanya ketika berjalan proses pelaksanaan, ketika kita minta K3 untuk diterapkan, mereka bilang tuh masalah budget. Padahal sebenarnya kan itu sudah menjadi paketnya si kontraktor kan, Pak. Nah, mungkin gimana ya Pak ya, supaya kita bisa mengikat di awal bahwa memang mereka tetap harus komitmen untuk melakukan itu, Pak. Itu mungkin yang pertanyaan pertama. Oke. Lalu, banyak ya pertanyaan. Oke. Ya, yang kedua, ketika kita mungkin di awal ya Pak, ketika sebelum jalan project, kan kita harus posting juga K3 nih, pelajarannya supaya nanti kontraktor tidak ngeles di satu waktu. Kira-kira ada nggak sih Pak proporsi budgeting buat, misalnya kita mau masukin partnya berapa persen gitu, ada nggak sih Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga misalnya Pak, ternyata atasan kita atau mungkin direksi tidak mau mengikuti prosedur K3 ketika masuk ke lapangan,
gimana cara kita untuk menegurnya gitu Pak? Jangan-jangan nanti kita tegur malah kita yang dimarahin gitu. Pak. Bukan dimarahin, dimutasi. Nah, mutasi atau diputusin gitu Pak. Oke, Pak Juliano. Makasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi, makasih Pak. Oke, ya silakan Kang Asep. Ya, Jadi ada 3 pertanyaan ya. Pertama, bagaimana cara berkomunikasi tentang budget K3 ke manajemen. Yang kedua, proporsi budget K3 itu berapa persen. Yang ketiga, menegur manajemen. Nah, itu. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Pak Jubinardo. Yang pertama tadi saya dapatkan adalah tentang K3 yang dilaksanakan oleh kontraktor ya. Mereka selalu bicara dengan budget, Pak. Ditekankan kembali, Pak. Pada saat kemudian dia menerima kontrak kerjanya, pasti sudah disampaikan dulu tentang kebutuhan K3 di perusahaan kita kan. Kalau kemudian tidak sesuai komitmen, kita kembali nanti ada pasal peneguran kalau tidak sesuai komitmennya, Pak. Dibuat saja nanti di pasal perjanjian ditambahin fakta integritas kali ya, Pak ya. Betul, fakta integritas. Jika memang dia tidak sanggup K3, kenapa pada saat di awal sanggup? Artinya begitu. Kalau bahasa sakleknya. Tapi kalau bahasa lenturnya kita nanti di lapangan, yang pasti kita minta ke mereka untuk tetap mematuhi K3 dengan budget-budget tertentu. Karena memang sebetulnya sih kalau Pak Jubirdo tidak menekankan, Pak, safety helmetnya harus SNI sekian, ini sekian, ini sekian, saya rasa itu tidak menjadi hambatan. Berarti dia bisa mencari safety helmet yang harga murahan. Yang penting memang dia sudah safety helmet, bahasa lainnya. Tetapi juga kita bisa menerapkan, Pak, kalau memang tidak seperti itu, coba cari solusi lain agar lebih murah lah, Pak. Bapak bisa penting memenuhi K3. Bahasa lenturnya itu, Pak. Tapi bahasa sakleknya, ya kembalikan kepada kontraknya tadi, fakta integritasnya. Ketika tidak mematuhi, ya bisa ada jadi sanksi. apa? Sanksinya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, persentase. Persentase. Pak, kita kalau persentase, mungkin ini kita kembali kepada kontrak kerja, budget kontraknya berapa dulu. Kalau kita budget kontrak yang berikan kepada kontraktor itu murah, kemudian kita memberi porsi K3, kewajiban K3-nya besar, saya rasa dia pasti ikut ngitung budget juga, Pak. Jadi kita harus perhatikan porsinya. Kalau memang kontrak itu nilainya kecil, ya kenapa kita tidak buat 50-50 saja, gitu. Atau negosiasi ketika sebelum kontrak. Kita akan seperti ini, kita negosiasi sama klien kontraktor kita. Saya memberlakukan kayak gini karena nilai kontrak seperti ini dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa didiskusikan sebelum kita buat fakta integritasnya. Jadi tadi kalau memang kita lihat kontrak budgetnya dulu, kalau kontrak budgetnya cuma kecil gitu kan, dia harus nilai membelikan APD-nya besar, ya rugi juga di kontraktornya. Gitu. Jadi Kang Asep ada kalau kontraktor itu ada 2 jenis nih, karena saya orang konstruksi. Oh, siap. Jadi ada dia yang ngerjain memang proyek konstruksi dari Kementerian PU, ya. Nah, di Kementerian PU itu sudah ada pengaturannya untuk mengenai budget, ada surat edaran Menteri PU. Nah, itu juga ada di sana. Tapi ada yang satu lagi itu adalah kontraktor yang ngerjain proyek dengan owner yang swasta. Contoh misalkan Kang Asep kerja di PTX. Nah, PTX mau butuh pengembangan ekspansi untuk pengembangan pabrik. Nah, itu kontraktornya berarti kan tanggung jawabnya ke owner kan ya. Benar. Nah, kalau yang seperti itu mungkin benar Pak Kang Asep bisa dinegosiasikan. Tapi ketika kontraknya sama Kementerian PU, nah itu udah saklek di sana. Jadi ada persentase yang harus terpenuhi ya teman-teman ya. Nah, kalau nanya persentase itu berarti dari nilai kontrak. Ya, nah, jadi begitu. Jadi benar kata Kang Asep tadi ya. Jadi teman-teman kalau membuat budget K3 itu berdasarkan nilai kontrak. Dan satu lagi, potensi bahaya risiko. Betul. Misalkan teman-teman menggunakan membangun gedung nih dengan nilai 10 miliar, bangun jalan 10 miliar. Walaupun nilai kontraknya sama-sama 10 miliar, tapi karena risiko yang berbeda, berarti budget K3-nya juga berbeda, ya kan? Berarti yang bagian gedung lebih tinggi dong daripada yang jalan kan, karena berisiko tingginya kan di gedung nih. Nah, jadi tidak bisa hanya terpatok dari nilai kontrak aja, tapi kita harus lihat juga dari tingkatan risikonya. Nah, dari mana itu? Dari HIRAK nih, ya gitu.
Itu tambahannya buat Kang Asep. Betul, Oke, betul. pertanyaan yang ketiga nih Kang Asep. Kalau negur direktur yang masuk ke lapangan atau ke pabrik itu nggak pakai APD itu kayak gimana sih? Ini sangat sulit, benar kata Pak Denny, nanti bisa dimutasi. Tapi teman-teman, untuk menegur dewan direksi dan lain sebagainya, kita harus juga melihat kondisi. Kita tidak bisa menegur langsung di lapangan, karena dia tetap akan menjaga nama baiknya. Kita dekati, kita bisiki, Pak, kita punya peraturan ini, mohon dipakai APD-nya, karena nanti kalau nggak dipakai, karyawan akan lebih bandel, Pak. Bahasa-bahasa seperti itu aja lah. Jadi tidak menyalahkan dia, tetapi meminta pengertian si manajemen itu aja. Karena kalau menyalahkan, bisa-bisa mutasi kita nggak ada di situ. Gitu. Jadi mungkin minta pengertian dari si manajemen. Oke, jadi kita nggak langsung berbicara dengan manajemen, tapi selesai dia dari lapangan, bisa kita pendekatan langsung ya, Betul. gitu ya Kang Asep ya. Betul. Karena memang ketika kita saklek K3 di lapangan, tiba-tiba ada direktur datang, tidak pakai APD, kayaknya kegiatan kita selama ini jadi sia-sia gitu ya, percuma aja gitu ya. Ya, saya setuju ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lakukan pendekatan secara ini, terus kasih tahu kata Kang Asep tadi, nanti kalau Bapak nggak pakai, nanti yang lain ikut nggak pakai gitu ya. Oke, saya setuju itu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak ini. Apa ini ya? Kita pilih dulu nih. Pak Ruswanto, apa korelasi safety dan health sekarang ini pada saat pandemi? Dan apabila bisa safety oriented kehidupan di tempat. Oke, ini nanti kita bahas nanti sore ya Pak Ruswanto ya mengenai PHK ya. Karena pandemi ini kita akan bahas dengan Bapak Dr. Suwaji Sujoko ya. Ini Pak Afrionaldi, tidak sedikit perusahaan tuh small enterprise yang belum melek K3, bahkan antipati terhadap K3, dikarenakan hanya cost spending saja, tidak melihat added value dari K3 tersebut. Bagaimana cara memulai sharing case? Nah, ini ngomongin soal membuat kesadaran terhadap manajemen supaya dia melek K3. Nah, itu dan para pekerja itu supaya melek K3 tuh kayak gimana tuh? Nah, seperti itu mungkin pertanyaannya. Cara memulainya itu gimana? Misalkan ini kita baru mau masuk nih ke perusahaan yang baru menjalankan K3 gitu, Pak. Ya. Kang Asep. Siap. Terima kasih. Bagus sekali dan itu sering sekali saya alami ya namanya. Kadang juga seorang HSE officer akhirnya mentok-mentoknya menunggu biar aja dah. Lihat kalau ada kejadian baru manajemen akan mau dan akan mengerti. Biasanya akan begitu juga. Tetapi bisa kita siasati juga preventif sebelum itu terjadi dengan kita mengenalkan basic K3 dulu kepada manajemen dan kepada karyawan tentunya. Basic K3 itu tidak hanya melulu kita menjelaskan tentang basic-basic pengertian tentang K3, tetapi juga tentang informasi-informasi kecelakaan kerja di setiap perusahaan. Jadi di situ kita sampaikan juga, kalau bisa, mungkin di YouTube juga banyak sih tentang video-video kecelakaan kerja dan solusi-solusi dan juga masalahnya. Dan itu kalau bisa berhubungan dengan perusahaan yang kita sedang tugas saat ini. Jadi saya rasa ketika memang harus di awal itu kita harus menjelaskan tentang basicnya dulu. Kita beri pemahamannya dulu. Pemahamannya ya tadi dengan video-video yang sudah banyak, animasi banyak di YouTube tentang pentingnya K3, bikin mereka penyadaran, kita pelan-pelan secara bertahap bahwasanya kebutuhan kita di dunia kerja ini, juga menginformasikan bahwasanya efeknya misalkan yang bekerja di perusahaan misalkan tekstil atau garment, di sana ada banyak debu, kita ingatkan PAK-nya gitu kan dan lain sebagainya. Kita melakukan penyadaran pelan-pelan dan juga kita berikan video-video animasi kalau menurut saya, video-video animasi atau informasi-informasi di mana pernah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kalau untuk manajemen kerugian juga nanti anggaran ataupun angka budget kerugiannya sangat tinggi. Ataupun bagi karyawan, ada kehilangan anggota tubuh dan lain sebagainya, atau sakit sebagainya, itu kita buka mindset-nya mereka, kita buka pengertiannya mereka dengan hal-hal seperti itu. Oke.
Gitu ya teman-teman ya. Kita buka lagi yuk pertanyaan dari Pak Nuzul Sadria. Oke, Pak Istian Wijayanto. Ibu Heni Baik. Purwaning. Oh, siapa ini duluan? Oh, oke, Pak Istian. Pak Istian. Silakan Ya. Pak Istian. Baik, Pak, mohon izin Pak perkenalkan, saya dari Kalimantan nih. Terima kasih yang pertama untuk sharingnya ini sangat bagus sekali untuk kita selaku personil K3. Langsung saja untuk pertanyaan ya. Kalau kaitannya di K3 biasanya kalau kita di kontraktor kan kadang kita punya relasi dengan customer nih Pak. Iya. Contoh dalam suatu kasus misalkan, kadang itu kita dibenturkan sama customer nih, diajukan dulu gimana nih safety, coba dikasih tahu customernya nih, misalkan ada contoh kasus nih Pak, ada pekerjaan, ini lokasinya rawan longsor nih, nah dari engineer-nya customer tuh neken ke operation, akhirnya operation sama manajemen neken ke kita, ini gimana coba dibikin safety, bagaimana cara ngadepin nih owner yang kayak gini. Padahal kalau kita sendiri misalkan dari baru experience 1-2 tahun kan pasti kita belum punya kecakapan nih kaitannya dengan komunikasi ataupun mungkin mengedukasi customer ya. Ini mohon pencerahannya Pak. Kira-kira kita harus bersikap seperti apa Pak untuk hal ini? Meskipun itu risikonya sangat kritis sekali gitu Pak ya. Iya, iya. Oke. Terima kasih Pak Terima Istian. kasih Pak Istian. Ya. Iya, Pak. Silakan Pak Asep. Kang Asep. Terima kasih Pak Istian. Ya, memang ini satu bagus juga Pak Istian, di mana bagaimana kita seorang HSE officer yang masih 1-2 tahun tidak mengetahui atau tidak expert di bidang itu untuk menjelaskan kepada customer. Pak Istian, salah satu caranya kita harus juga ambil ahlinya Pak yang ada di perusahaan tersebut. Kita ajak dia untuk berdiskusi, kita buka pandangannya dari kita sebagai HSE officer dan dari mata seorang expert perusahaan yang kita rekan kerja kita. Dia di bidang itu dia expert, misalkan kita bicara longsor, berarti kita bicara lingkungan ataupun struktur tanah. Kita cari apakah memang di situ ada yang di operasional yang tahu tentang hal itu ataupun bagian proyeknya tentang strukturnya itu biasanya seperti apa. Ini bagi kita yang lemah HSE yang baru ya. Itu kita ajak dia untuk berdiskusi. Di mata HSE itu akan terjadi ini dulu. Ketika kita sudah dapat resume-nya, kita sudah ada kesimpulannya, kita jelaskan ke customer. Jadi jangan sampai kita tidak tahu dan kita tidak tanya ke bagian yang expertnya, kita langsung membuat kerangka sendiri atau hierarki sendiri dan sampaikan ke customer kita. Nanti kita akan kurang kuat argumentasinya. Kalau bisa, kita ajak dia juga untuk mendampingi kita menjelaskan ke customer. Jadi ketika nanti customer ada pertanyaan, ada expert di bidangnya, gitu. Oke. Jadi ini kita harus ada kerjasama. Iya. Ya, saya sangat setuju sekali ya sama Kang Asep ya. Ajak orang yang memang lebih expert. Jadi jangan kita yang langsung maju ya. Tapi kalau bisa sebelum maju ke owner tadi, kita harus meeting dulu gitu ya. Harus samakan suara dulu gitu. Oke, kita langsung buka lagi penanya dari Pak Rofikur Rahman. Silakan Pak Rofikur. Halo Pak Rofikur. Ya, selamat pagi. Oke, silakan. Selamat pagi, terima kasih Pak Asep, Pak Denny, ilmunya sharing waktu WFH kayak gini, alhamdulillah tetap produktif Pak di rumah Pak. Alhamdulillah. Apalagi belajar dari pakar-pakarnya ya. Terima kasih juga buat Media Tama ya, sangat bermanfaat buat webinarnya. Saya ambil tadi ada penjelasan dari Pak Asep yang agak menarik. Kita harus humble dengan bekerja di lapangan. Siap. Nah, tapi saya pengalaman di lapangan, kalau kita humble itu juga bisa blunder ke HSE, Pak. Terkait penegakan aturan. Jadi kalau saya sekarang di lapangan itu ya tetap humble, tapi forumnya tertentu. Tidak di setiap saat kita humble. Di forum-forum tertentu yang memang memungkinkan kita humble. Nah, mungkin bisa sharing aja kalau memang
dimungkinkan untuk humble itu di fase yang seperti apa? Kalau saya sekarang malah saya jaga untuk kewibawaan di Departemen HSE kita. Jangan sampai diremehin gitu Pak ya. Iya. Soalnya efeknya penerimaan masing-masing karyawan beda-beda Pak. Iya. Kalau memang dari pribadinya baik, ya mereka menerimanya dengan baik dan bukan menganggap kita hanya sebagai kawan biasa, tapi memang kita petugas yang mengingatkan. Tapi kalau memang mereka sudah dari basic pribadinya itu nggak baik, kita ajak selengean malah blunder efeknya ke kita. Malah besok-besok kita kasih induction, kita kasih imbauan, ya dianggap angin lalu. Oke, udah. Oke Pak, sudah ditangkap pertanyaannya. Terima kasih ya Pak. Ya, thank you. Silakan, Kang Asep. Ini sering juga terjadi di lapangan kalau kita terlalu dekat sama pekerja. Jadi pekerja itu sudah nggak aware lagi apa yang kita tegur gitu loh. Apalagi kalau kita bilang ini teman ini gitu kan ya, CS ini gitu kan. Apalagi kalau kita misalkan kerja sama owner nih, HSE-nya udah deket sama kita, dia aja. Nanti saya ajakin ngopi-ngopi deh gitu. Gitu. Itu kadang serba salah juga ya kayak gitu. Ya, gimana Kang Asep cara ngatasinnya untuk menjaga jarak supaya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh juga sehingga mereka juga tetap patuh dengan apa yang diperintahkan gitu. Siap. Terima kasih Pak Rofiqur Rahman. Nah, bagus sekali. Emang iya betul. Memang kita sering sekali dianggap remeh. Bahkan ya tidak jarang, hampir 70% HSE itu dianggap remeh. Apalagi HSE sekarang orang-orang banyak yang baru-baru juga melawan orang-orang expert di bidangnya. Ya, tentunya gini, humble yang tadi saya sampaikan adalah humble untuk memberikan apresiasi dulu sebelum menegur. Jadi bukan humble di mana kita menjadikan dia menjadi sangat dekat dengan kita. Tetapi humble untuk hal-hal tentang bagaimana kita bisa menyentuh, menyadarkan dianya. Contoh kecil tadi saya sampaikan. Ketika dia tidak menggunakan sarung tangan tadi saya sampaikan. Kita datangi tidak langsung menegur. Kenapa tidak memakai sarung tangan dan sebagainya? Tapi kita dekati untuk Pak, Bapak sudah bagus, Bapak sudah menggunakan helm, kacamata dan masker. Tapi ada satu poin Pak, Bapak lupa menggunakan sarung tangan. Nah, baru kita jelaskan nanti akan seperti ini. Tetapi memang kita harus atur jarak kedekatannya itu, artinya bukan seperti akrab, dekat, membicarakan hal lain, tetapi memang humble ke lapangannya adalah, betul tadi Pak Rofik, di acara lain atau di segmen lain, memang itu humble yang sangat dekat seperti kawan, kita ngobrol ngalor ngidul sana sini gitu kan, sana kemari. Tetapi ketika sudah penerapan kita sedang inspection kerja, mereka sedang bekerja, humble-nya adalah humble mengarah kepada sopan santunnya kita dalam penegurannya. Ketika memang sudah tahapannya, yang pertama sudah pernah tegur masih seperti itu, kedua masih seperti itu, baru kita bisa bertindak tegas. Karena saya yakin di setiap perusahaan memiliki penerapan pemberian sanksi jika memang sudah ditegur berkali-kali masih saja membandel, ya sudah, kita tidak melihat itu teman ataupun lain sebagainya, kita melihatnya regulasi dan sanksi yang harus diberikan. Ya harus tetap, ketika memang dia salah, ya kita tegur tanpa memandang kita sudah kenal atau lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita lanjutin, saya ada polling untuk evaluasi kita hari ini. Mohon bantuannya teman-teman semua untuk mengisi ya polling ini, memilih yang mana yang menurut teman-teman baik ya. Oke, sambil menunggu teman-teman mengisi polling evaluasi, ada pertanyaan ini. Kang Asep, bagaimana cara memberikan reward? Ya, terus reward itu bentuknya apa? Gitu kan? Itu juga ditanyain ya, apakah hanya pujian saja ataupun ada insentif atau hadiah atau apa? Terus kira-kira insentif atau hadiah itu dapatnya dari mana gitu loh? Dari Pak Tesaldi ini ya, silakan. Oke, terima kasih. Untuk reward, ada 3 sebenarnya yang saya tadi sampaikan. 1, reward pujian. Kedua, reward berbentuk sertifikat penghargaan. Ketiga, reward berbentuk barang. Ya. Yang pertama pujian. Mungkin kita mudah tadi sampaikan, maksudnya penghargaan Bapak hebat dan lain sebagainya, Bapak bisa menerapkan
K3 ini dengan baik dan lain sebagainya. Kedua, tadi barang ataupun barang ini bisa berupa kaos perusahaan dengan bergambar perusahaan atau topi perusahaan, juga logo perusahaan dan lain sebagainya, atau ballpoint, Bu. Ini bisa kita ajukan kepada manajemen. Kita ajukan kepada manajemen, Pak, saya ada penerapan ini. Jadi nanti akan ada penilaian. Tadi saya sampaikan, jadi ada aktivitasnya dulu. Kita buat aktivitasnya dulu. Kita buat aktivitasnya ini, nanti akan ada reward-nya ini. Kita harus rincikan dulu juga ketika pengajuan ke manajemen. Bahwasanya saya memerlukan ballpoint untuk reward nanti, ataupun buku catatan untuk reward K3. Apa aktivitasnya? Ketika nanti si karyawan menerapkan APD lengkap, menggunakan APD lengkap, atau si karyawan mampu menegur karyawan lainnya dengan menegur yang baik. Atau kita biasanya punya namanya BBS Card ya, BBS Card. Kita bisa pilih. Mungkin ada perusahaan yang sudah menerapkan BBS Card ya, Behavior Based Safety atau apa itu, bisa dari situ kita pilih mana poin yang bagus. Tetapi jika memang manajemen tidak menyetujui budgetnya untuk pembelian barang, tadi solusinya adalah kita buat print sertifikat saja. Saya rasa itu sangat mudah. Kita beli kertas sertifikat, kita desain, kita buat, ya di PowerPoint juga banyak ya contoh-contoh sertifikat atau di internet. Kita buat penghargaan divisi A atau si orang A telah melakukan penerapan K3 dengan baik. Periode Januari misalkan. Nanti periode bulan depan si B, periode bulan depannya lagi si C gitu. Jadi itu kita pilih, kita buat sertifikat saja penghargaan itu. Jadi itu polanya. Jadi memang 3 cara tadi, pujian, sertifikat, ataupun barang kalau memang perusahaan itu sangat bonafit. Banyak ya kalau di perusahaan migas dan panas bumi pasti dia sangat semangat tuh kalau udah K3, meeting K3 bulanan itu sudah menunggu sampai akan mendapatkan hadiahnya. Ya, mungkin itu Pak Denny. Oke. Ini juga masih bingung nih teman-teman, nih Kang Asep boleh ditampilkan lagi apa perbedaan antara safety talk, toolbox meeting, ya, sama safety morning talk. Nah, itu tolong dibantu dijelaskan ulang. Boleh. Mas Ganjar, Pak Ekin, sama Bu Rosyanti. Ini sama semua nih pertanyaan mirip-mirip. Oke, saya share lagi ya. Ya. Nah, ini saya coba jelaskan lagi perbedaan antara safety talk ya dan safety morning talk. Di sini ada safety morning talk ya. Nah, gini, 2 mungkin ya, safety toolbox atau safety talk dengan safety morning meeting ya. Bedanya gini, untuk safety talk itu adalah audiennya pekerja yang akan melakukan pekerjaan. Contoh, kita divisi maintenance, dia ada yang mengerjakan piping las, dia juga ada yang instalasi perbaikan alat-alat lainnya. Nah, di masing-masing job desk mereka pasti ada orang tim 2 atau 3 orang atau 4 lah bisa dikatakan. Dalam pengelasan itu ada 4 orang, 1 pengawas lapangan, 1 tukang las, 1 tukang apa dan lain sebagainya. Ada 4 orang misalkan. Nah, safety talk ini dilaksanakan oleh mereka di subdivisinya. Di subdivisinya sebelum melakukan pekerjaannya. Jadi dia bicara safety sebentar, 5 atau 10 menit bicara tentang K3 atau bahaya yang akan dilaksanakan nanti pada saat pengelasan, ya, dan juga pembagian tugas di masing divisi itu. Ya, jadi itu dan dipimpinnya oleh pengawas lapangannya, bukan lagi ahli K3 yang keliling di setiap divisi pekerjaannya, tetapi pengawas lapangannya atau supervisor di lapangan tersebut. Nah, kalau safety morning talk itu biasanya kalau yang saya laksanakan itu adalah semua divisi nih, gabungan seluruh divisi dari maintenance, produksi, ya, kemudian HR, kemudian gudang, kemudian utility dan lain sebagainya. Kita kumpul di satu tempat, kita bicara tentang K3
Dan poin K3-nya ada poin-poin K3 global, keseluruhan. Bukan K3 di pengerjaan, sub pekerjaannya, tapi K3 secara umum. Ini biasanya dipimpin oleh ahli K3-nya atau manajemennya nanti yang menyampaikan penerapan penyadaran tentang K3. Jadi bedanya di situ. Jadi ini di sub bidang, ini gabungan. Nah, biasanya begitu untuk dibedakan. Karena sebetulnya pada intinya sama. Di sana adalah meeting tentang penerapan K3, sama-sama saja. Nah, gitu. Cuman ini membedakan sedikit saja, gitu. Itu mungkin Pak Denny. Oke, ya. Boleh di stop share screen lagi Pak Asep, Kang Asep. Oke, kita buka lagi pertanyaan dari Pak Hairil Yuwandi. Pak Hairil di-unmute dulu kalau mau bicara. Bu Heni Purwaningsi, siapa yang duluan ya? Di-unmute dulu. Iya, Pak. Saya Oke, Heni, Pak. Bu Heni. Oke, silakan, Bu Heni. Aduh, makasih Pak atas kesempatannya. Senang sekali bisa hadir di webinar ini dan mendengarkan sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Begini Pak Asep, Pak Denny. Ya, Bu Heni. Kami itu background-nya dari dunia pendidikan, Pak. Oh, siap. Background-nya dunia pendidikan, which is PP 50 itu nggak berlaku kayaknya. PP 50-nya nggak berlaku nih Pak, kayaknya di dunia pendidikan. Posisi sekarang saya udah lagi mulai desperate, karena udah dari 2013 mencoba berkomunikasi, nggak berhasil juga, sampai 2020 ya. Sebentar, Ibu ini dari pendidikan apa? Perguruan tingginya? Perguruan tinggi, Pak. Jangan disebut, Pak. Oh, jangan disebut ya. Negeri apa swasta? Negeri apa swasta? Negeri, Pak. Negeri, Pak. Negeri, Pak. Tapi itu gambaran umum sih, Pak ya. Kalau dunia pendidikan itu implementasi SMK 3 memang kita belum menjadi suatu mandatory seperti di perusahaan. Jadi teman-teman tadi di konstruksi, perusahaan ini, perusahaan itu kan karena wajib ya dari diinspeksi juga oleh Disnaker atau Kemenaker. Nah, sementara kami di perguruan tinggi itu tidak ada inspeksi, Pak. Jadi tidak ada inspeksi. Sampai kemarin tahun lalu tuh sebenarnya sudah agak menggeliat gitu ya, sampai saya pergi ke coba berkomunikasi. Ini harusnya kayak yang tadi teman-teman di konstruksi kan seharusnya ada di bagian dari kontrak itu tentang safety gitu. Tapi ternyata setelah saya tahu itu tidak ada. Jadi, saya tuh ingin, mungkin Bapak bisa sharing gitu ke kami, sehingga kami mungkin akan mencoba mengevaluasi diri apa yang menjadi kegagalan kami selama 8 tahun ini tidak berhasil tembus gitu, Pak. Jadi komunikasinya itu mungkin ada yang salah gitu ya dari cara kami berkomunikasi. Tadi saya mencoba menyelami slide demi slide gitu sekalian untuk mengevaluasi diri. Tapi mungkin saya ingin mungkin Bapak punya pengalaman pendekatannya di dunia pendidikan gitu Pak. Jadi bukan di private company gitu mungkin ya. Jadi mungkin itu aja sih Pak, karena memang kalau dunia pendidikan dari topnya saja itu di dalam misalnya untuk akreditasi itu tidak ada, memang tidak ada gitu. Jadi bahwa misalnya seorang program studi itu bisa berdiri kalau dia concern dengan K3. Nah, yang baiknya adalah justru akreditasi dari internasional, yang dari luar negeri. Nah, yang dari luar negeri itu prerequisite-nya justru K3 memang. Prerequisite-nya. Tetapi berapa sih jumlah program studi atau departemen di Indonesia yang terakreditasi internasional itu bisa dihitung mungkin ya dengan jari. Jadi memang baru-baru mulai menggeliat nih ya. Sebenarnya mungkin media Tama ini bisa jadi project ya. Ya maksudnya karena memang belum gitu di perguruan tinggi. Nah, jadi saya mungkin di sini memang terus ingin menggali apa sih yang salah ya dengan ini kok kami 8 tahun ya kita masih belum tembus juga gitu. Mungkin Bapak bisa kasih trik-trik gitu ke kami. Oke, gitu, terima kasih ya Bu. Kasih ya, udah dapat info. Ya. Kasih. Silakan Kang Asep, bagaimana trik dan tips menghadapi manajemen dan tim yang lain agar dapat sepakat ya untuk berkomitmen menjalankan SMK 3. Nah, silakan Kang Asep. Nanti saya tambahin. Bu Hani, aduh luar biasa sekali. Ini guru berarti ya, Pak Dede. Dosen. Harusnya kita yang diajar sebenarnya. Jadi memang sangat baik sekali. Tapi di K3 itu sebelum kita memang melakukan penerapan K3, biasanya kita melakukan identifikasi dulu, betul ya Pak Dede ya. Saya rasa
sebelum kita juga, selain kita juga memberikan penyadaran tentang basic K3 di dunia pendidikan, coba Ibu nanti coba cari materi-materi tentang K3 di dunia pendidikan atau di perguruan tinggi, tentunya kita juga harus mengidentifikasi, Bu Hani. Kita belajar mengidentifikasi dulu apa potensi-potensi yang bisa diterapkan di dunia pendidikan tentang K3 atau bahkan potensi-potensi bahaya yang ada di dunia K3. Karena langkah awalnya adalah ini, sebelum seorang K3 menerapkan program K3-nya adalah memang mengidentifikasi dulu. High-rec biasa kita sebut ya Pak Denny. Memang kita harus buat itu dulu. Sehingga kita ketika sudah kita menganalisa, mengidentifikasi apa yang kita butuhkan di perguruan tinggi ini, mungkin kita list nantinya Bu. Kita list dan kita sampaikan kepada manajemen bersama bahwasanya ini loh penerapan K3 kita, ini apa yang kita perlukan untuk menerapkan K3 dan lain sebagainya. Mungkin itu barangkali Pak Denny, karena memang di perguruan tinggi saya belum melaksanakan itu Pak Denny. Oke, jadi gini, saya tambahin ini Kang Asep ya. Jadi gini Siap. Bu, jadi beberapa perguruan tinggi sebenarnya sudah menerapkan K3 ya, tapi memang belum yang tersertifikasi SMK 3, tapi sudah menerapkan K3. Untuk menerapkan K3-nya itu dia dimasukkan ke dalam silabus ya, silabus atau mata kuliah untuk pembelajarannya. Contoh aja sebut saja misalkan perguruan tinggi tempat saya dulu Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Jakarta, itu di beberapa jurusannya, khususnya jurusan teknik sipil ya, jurusan teknik ya, itu ada 3 SKS untuk materi tentang K3. Nah tentu memang yang namanya sebuah tujuan itu harus dari top to down, nggak bisa dari down to top ya, memang harus ada komitmen dulu dari manajemen. Percuma kalau kita membuat program K3 yang bagus gitu ya, yang udah rapi gitu, si manajemennya nggak support kita, itu nggak akan bisa jalan. Sama aja kita misalkan membuat program K3 tapi nggak ada budget ya, sama aja bohong gitu loh. Jadi memang harus ada kesadaran dari manajemen dulu. Caranya gimana? Caranya memang manajemen itu mau didengar oleh orang luar nih Ibu. Kalau kita yang ngomong, orang internal kadang nggak didengar. Itu kebiasaannya. Jadi kita harus bisa mengundang orang luar, ya baik itu instruktur ataupun dari dinas ataupun dari siapa orang luar yang memang berkompeten untuk menjelaskan manfaat dari SMK 3. Ya. Nah kalau memang di perusahaan memang ada ketentuannya 100 orang yang bekerja di dalam perusahaan atau kurang dari 100 orang tapi mempunyai potensi baik tinggi. Memang ada di situ di PP 50 tahun 2012 di pasal 5. Tapi kan ini perguruan tinggi, ya kan? Nah kalau perguruan tinggi ini bicaranya adalah output-nya. Kalau saya bilang gitu, outputnya perguruan tinggi itu apa? Mahasiswa kan tuh ya. Nah, mahasiswa yang bisa langsung diserap di dunia kerja. Nah, berarti kita fokusnya ke mahasiswa ini. Mahasiswa ini gimana caranya ketika dia bekerja, di interview ataupun pada saat tes kerja, dia sudah dapat bekal K3. Nah, kita ngomongnya kayak gitu nanti di manajemen. Jadi, ilmu K3-nya tadi masuk ke dalam silabus. Terus nanti pada saat implementasinya kita juga bisa mengimplementasikan K3 di kampus itu sendiri gitu loh. Apakah di kampus itu ada bahaya juga? Nah, itu bisa kita praktekkan langsung di kampusnya. Mungkin itu kalau masukan dari saya Kang Asep. Siap, Bu. Oke, kita lanjut lagi pembuka dari Pak Oviardo Francisco. Pak Hairil Yuandi. Oke, siapa yang duluan? Halo? Ada lagi mau tanya, silakan raise hand ya. Oke, sambil menunggu mereka, ada pertanyaan berikutnya. Banyak nih pertanyaannya nih sebenarnya. Oke, dari Mas Henry Tandung, berapa lama ideal untuk suatu pertemuan K3 seperti safety talk atau morning meeting? Nah, berapa lama waktunya kira-kira Kang Asep? Kalau menurut saya untuk safety talk atau morning meeting jangan terlalu lama. Kalau safety talk idealnya maksimal 10 menit saja. Tapi kalau untuk safety morning talk idealnya 15 menit. Paling maksimal itu 20 menit kalau menurut saya. Karena jangan terlalu lama, karena kita juga sudah harus mempersiapkan apa yang harus kita kerjakan nanti di lapangan. Oke, gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nuzul Sandria Sasra. Halo? Oviando. Silakan di unmute dulu ya, kalau mau berbicara di unmute.
Hairil Yuandi, silakan. Halo. Oke, Pak Halo. Oviando, silakan. Oh, halo. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Iya. Terima Pak Hairil tadi ya. Oke, Pak Hairil silakan. Ya, halo. Halo. Halo, Pak Hairil. Halo. Ya, silakan Pak Hairil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini ada pertanyaan dari kami, tapi secara prinsip sih mungkin hampir sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebelumnya. Ya. Jadi di kami ini seringkali kita ada benturan nih Pak, kaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan kami terkait dengan pemenuhan K3 terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Memang di awal itu perusahaan kan harus komit terhadap keberjalanan SMK 3 yang di perusahaan kami sudah berjalan. Tetapi tambah tahun ini sepertinya komitmennya ini ada sedikit penyesuaian. Jadi kita ngajuin ini kok tambah lama, kok tambah nggak sesuai kan gitu. Ini yang apa yang harus kita ambil selaku ini HSE officer gitu Pak. Karena tambah tahun ini kok apa gara-gara UMR yang semakin naik atau bagaimana, ini yang kami menjadi agak susah juga. Saya kira itu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berarti ngomongin soal budget lagi ya, silakan budget. Siap. Ini kalau saya tangkap berarti setiap tahun itu ada penurunan budget HSE nih. Ya, nah cara ngomongnya ke manajemen tuh gimana untuk mereka sadar kalau K3 ini penting gitu. Penurunan budget itu sebetulnya bagus juga untuk menurunkan angka kerugian atau angka budget di perusahaan. Asalkan memang penerapan K3 itu sudah sesuai dan sudah terlaksanakan dengan baik dan memang ada keberhasilan. Kalau budgetnya itu tetap aja segitu tapi tidak ada keberhasilan, berarti ada kesalahan di program K3 kita. Karena dengan budget itu sebenarnya awal untuk menekan tadi kebutuhan K3-nya ini adalah seperti ini. Ketika paling budget yang tidak bisa kurangnya adalah mungkin APD ya, paling juga levelnya itu aja. Tetapi kalau hal-hal yang lain kemudian berhubungan dengan budget, ada penurunan, sebetulnya kita lihat dulu kenapa dan penurunan apa dulu yang diturunkan. Kalau memang itu masih dibutuhkan di program kita, kita sampaikan kebutuhan program kitanya apa di sini plusnya ini Pak, kalau kita kurangi malah akan menjadi kerugian seperti ini dan lain sebagainya. Coba kita nanti jelaskan per poinnya, karena pasti manajemen pun untuk mengurangi budget biasanya pasti melihat dulu, oh mungkin ini yang ini belum perlu nih. Misalkan misalkan lab yang per 6 bulan ya untuk UKL-UPL. Oh lab ini terlalu mahal, saya kurangi budgetnya segini, coba cari lab lain. Pasti akan penawarnya salah satu contohnya seperti itu. Nah tapi kalau hal-hal mutlak yang kita tidak bisa kurangi, misalkan standarnya PD kita udah seperti itu dan kita kurangi, itu sangat tidak mungkin dan itu harus memberi penjelasan yang kuat juga ya dengan argumen atau alasan-alasan yang konkret real bahwasanya memang itu sebuah kebutuhan wajib bagi kita. Tapi pasti manajemen dari tahun ke tahun pengen adanya pengencangan ikat pinggang lah bahasanya ya biasanya Pak Denny untuk setiap budget yang dikeluarkan gitu. mungkin itulah, mungkin ada tambahan dari Pak Denny. Ya, kalau ngomongin soal budget, Bapak Ibu semua memang harus diomongin di awal kalau proyek ya, itu sebelum proyek itu berjalan ya, itu harus sudah dihitung dulu RK3K-nya ya, RK-nya ya, Permenaker. Permen PU juga ada tuh ya, terbaru 5 2019. Oke, jadi seperti itu ya kalau ngomongin soal budget ya, memang hal yang sangat penting nih kalau untuk implementasi K3. Oke, pertanyaan berikutnya dari satu lagi nih, udah jam 12 kita mau tutup. Saya pilih nih ya. Bagaimana cara mengantisipasi karyawan yang bila ditegur saat inspeksi malah bersikap agak cenderung mengeluarkan sikap kasar? Padahal kami sudah menerapkan penyampaian sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan Kang Asep gitu loh. Jadi
memang ada karyawan tuh agak kasar gitu loh, nggak mau terima gitu. Apa sih lo kan? Beberapa kita lihat di ini juga ya, di heboh di Facebook atau Instagram yang orang mau masuk ke bank nggak, karena dia nggak pakai masker, ditolak-tolak, malah dia yang paling kenceng gitu, paling kasar gitu, padahal udah dikasih tahu. Nah, itu gimana caranya ngomongnya? Siap. Ada 2 caranya menurut saya. Yang pertama adalah tadi peneguran dengan sanksi. Itu yang paling saklek ya. Itu yang paling saklek. Tapi kalau sahabat semua ingin memberi pelajaran, pada saat morning talk gabungan, panggil si karyawan tersebut ke depan untuk menjelaskan tentang safety menurut pandangannya. Saya yakin besok dia akan menurun penolakannya tentang safety ketika setelah ditegur. Karena ada rasa malu, karena argumennya dia akan terbantahkan. Nanti akan ada argumen dari teman-teman yang lainnya, saya pasti. Dan juga dari manajemen juga akan melihat. Jadi ketika memang kita tidak memberikan sanksi, panggil dia saja. Beri efek jerak dia untuk bisa berbicara tentang safety menurut versinya dia. Menurut saya itu, 2 menurut saya. Oke, luar biasa ya. Jadi suruh dia ngomong di depan umum gitu ya. Iya, betul. Karena dia udah membandel gitu. Ya, sudah apa yang menurut dia benar gitu kan. Oke, Kang Asep, ini sudah waktunya kita harus meng-close nih. Silakan Kang Asep untuk dapat memberikan closing statement-nya terkait dengan cara efektif kita berkomunikasi kepada pekerja dan kepada atasan kita supaya kita didengarkan. Nah, ini silakan Kang Asep. Terima kasih sahabat Safety Media Tama Academy dimanapun Anda berada. Yang paling utama adalah saya mohon maaf juga apabila dalam webinar kali ini mungkin saya menggurui atau dan lain sebagainya. Apabila ada salah-salah kata yang tidak sesuai juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kita semua sedang belajar di sini. Dan bagi solusi ataupun closing statement dari saya, jadilah HSE yang memang benar-benar mengerti akan kebutuhan setiap perusahaan, bisa mengkolaborasikan antara program K3 sesuai regulasi dan kebutuhan perusahaan, dan juga mampu membantu perusahaan memberikan program-program K3 terbaik sesuai dengan budget kebutuhan keuangan perusahaan-perusahaan kita masing-masing. Jadilah safety officer yang humble, jadilah safety officer yang solutif, jadilah safety officer yang mengerti manajemen dan karyawan. Terima kasih dari saya, Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa nih Kang Asep ya, materi kita communication skill for HSE officer. Oke, terima kasih banyak Kang Asep atas sharing session-nya, atas waktunya, atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah buat Kang Asep dan menjadi amal juga buat kita semua yang mengimplementasikan materi kita hari ini. Oke, teman-teman semua, para penggiat K3, praktisi K3 yang sampai sekarang masih ikut webinar Media Tama, ini masih ada 24 pertanyaan dan masih ada yang raise hand. Saya mohon maaf, misalkan belum sempat kita bacakan dan belum sempat untuk berbicara dengan Kang Asep. Oke, nanti sore ada materi berikutnya mengenai PAK. Kalau teman-teman mau bertanya tentang PAK, itu ada dokter spesialis Pak Sujoko Kuswaji. Silakan nanti register dulu di sana. Ada di grup WhatsApp ya. Silakan bergabung di grup WhatsApp kalau teman-teman belum ada grup WhatsApp-nya Media Tama. Oke, teman-teman semua, stay at home, di rumah saja. Tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Media Tama. Ya, kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Salam safety. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama Pak Denny.